Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menemui sahabat lama saya. Saya mengenal beliau ini lebih dari 40 tahun. Saya waktu itu masih SMA kelas 2. Waktu itu saya di SMA College de Brito sebagai ketua teater. Dan kebetulan di tempatnya bekerja Mas Budi Sarjono ini, sahabat saya juga kerja di sana, namanya Hintarto. Yang terakhir Hintarto itu jadi pegawai bank. Dan Mas Budi ini dulu saya mengenal, namanya Agnes Yani Sarjono. Beliau produktif sekali sebagai penulis novel. Bahkan sekarang ini kalau tidak keliru lebih dari 30 karya novelnya dia. Nanti tepatnya saya akan bertanya pada Mas Budi. Dan saya ingat beliau ini pernah menulis novel judulnya Aja Dimeh, yang kurang lebihnya banyak bercerita tentang dunia gali di Jogja. Selamat berjumpa Mas Budi. Ya, selamat sore. Mas Budi, ini saya tertarik dengan karya Anda, karya lama sebetulnya itu ya. Lama itu tahun 85. Tahun 85 ya? Kurang lebih loh ya. Kurang lebih ya. Nah, itu memang terinspirasi dari waktu itu ada penembakan misterius itu Mas, atau gimana? Ya, sebenarnya mengungkap dunia gali ya. Oh ya. Kebetulan waktu itu saya kan jadi RT. Ya. Lalu tiap malam depan rumah saya itu kumpul itu gali-gali itu. Mabuk-mabukan, saling gojek, saling redek, saling ngomong soal proyek-proyek gitu. Jadi sebagian gali-gali itu saya kenal, gitu. Sampai saya tahu apa itu yang namanya sekolah copet bareng itu, copet di stasiun Tugu bareng itu saya lihat sendiri. Lalu saya diberitahu ini loh Malioboro yang menguasai siapa, Jalan Solo siapa itu. Termasuk yang di Gondolayu yang ikut Romo Mangun segala itu ya? Iya itu, kan Jogja itu dikapling-kapling itu. Oh iya. Nah, itu dunia menarik bagi saya. Iya. Jadi saya waktu itu ya hampir tiap malam itu memasuki dunia seperti itu. Ya bukan sebagai peneliti, tapi hanya sebagai ingin tahu saja. Dan kebetulan Anda akhirnya kan jadi wartawan toh? Ya kebetulan saya waktu itu ditarik majalah Kartini ya, untuk jadi koresponden DIY Jawa Tengah waktu itu, hanya saya sendiri. Ya, tahun berapa itu? Itu mulai 89 kalau saya. 89 ya. Saya udah. Tapi kan Anda kenal dengan saya waktu itu masih di basis, Anda waktu itu di administrasi ya pertama awalnya. Iya, di administrasi. Tapi terakhir Anda jadi wakil pemimpin umum di sana ya. Nah, itu karena gini. Waktu itu kan tiap bulan Romodik itu tombok ya. Tombok untuk ongkos cetak. Nah, suatu hari saya ngitung-ngitung itu. Loh, sebenarnya basis itu tidak harus rugi, tidak harus tombok Romodik gitu. Ya. Lalu caranya bagaimana? Lalu saya mengajukan proposal pada Romodik itu. Ini Romo, pertama satu kurangi oplah, kedua tagihan harus ketat, ketiga keuangan harus terkontrol. Tagihan pelanggan itu ya. Nah, selama itu kan ada pelanggan yang 5 tahun nggak bayar tetap dikirim. Wah, ini kan membebani. Iya. Nah, lalu Romodik akhirnya ya udah terserah Mas Budi aja. Oke, saya tangani dalam waktu 3 bulan. Romodik sudah saya berhentikan tombok. Bulan kelima beliau malah tak beri honor. Kaget. Artinya sudah tidak tombok lagi, bahkan surplus ya toh. Iya, loh, dia kaget loh. Kok saya dapat honor ya? Romo harus menikmati. Ini bukan saatnya tombol lagi. Bisa. Loh, kalau begitu Mas Budi dan teman-teman naik gaji berapa? Terserah Mas Budi loh. Saya akan menaikkan gaji saya sendiri bebas, semampu dengan keuangan tentu saja. Iya. Nah itu. Ya, itu sedikit ilustrasi ya. Tapi saya ingin Mas Budi sekarang bicara tentang Aja Dimehnya Mas Budi itu. Itu sebenarnya cerita seperti apa Mas Budi? Novel itu Anda itu menceritakan seorang tokoh ya tahu tadi tokoh gali ya. Iya. Di daerah Balokan. Ya. Balokan itu sekarang Sarkem gitu. Iya. Sarkem, lalu settingnya dulu
Bong Suwung. Yang sekarang digusur sama PJKA ya, toh? Ada Bong Suwung. Ada Baben. Bukan, Ngerilan. Ngeril Ya, ya. Ngeril itu sebelum Stasiun Tugu itu, lalu Balokan. lalu Ya. Kaliwinongo. Hmm. Jadi Kaliwinongo itu dulu sarangnya bajing loncat, gitu ya. Ya, bajing loncat ya kereta api ya. Ya, Hmm. tetapi anehnya setiap bajing loncat yang mau tinggal di kanan kiri Kaliwinongo, namanya Rong dulu ya, Rong. Jadi wong rong itu orang yang tinggal di gua-gua di kanan kiri Kaliwinongo. Itu mereka minta izin kakek saya. Nah, kakek saya itu kan pegawai kereta api. Oh iya. DKA, kalau dulu DKA itu. Di daerah mana itu, Mas? Tompean. Oh, Tompean Jadi ya? antara Tompean Badran, itu kan ada lembah. Oh, Anda aslinya di Tompean, oh Iya. ya? Berarti sama Mbak Nia segala itu ya? Mbak Nia. Putranya, adiknya jenengan tuh Mbak Nina. Nina. Iya, Mbak Nina. Kalau Mbak Nina juga itu- di situ. Nah, Nina itu kelahiran Danukusuman. Oh, Dandung Kusuman, Mbak Nina. Oh. Jadi yang kelahiran di Tompean itu hanya Mbak Yu, kakak, saya dan adik saya. Oh, karena Mbak Nina kan teman saya penyiar radio itu ya. Itu kelahiran Danukusuman. Oh iya. Nah, saya tahu persis kampung Badran yang dulu masuk lampu merah ya. Lalu ada Bong Suwung, Ya, Bong Cino, Bong Suwung. ya. Itu juga kalau malam itu kan untuk lokalisasi liar. Murahan itu ya. Murahan. Tapi juga di situ kehidupan para gali dihidupi oleh para Termasuk banci-banci ada di situ juga ya. Yang zaman dulu belum ada. Oh, dulu belum ada. Belum ada. Yang sebelah timur itu. Belum itu ada. belakangan ya. Belakangan itu. Oh. Dulu murni hanya untuk cewek-cewek. Oh, ya. Jadi dunia gelap, Badran, Kaliwinongo, Bong Suwung, Balokan, Copet, bajing loncat Tugu itu saya akrab, saya kenal gitu. Ya. Sejak lama itu ya. Ya. Nah, lalu ketika habis Petrus, saya punya ide itu. Ya. Buat cerita non fiksi ya. Jadi novel itu kan pertama-tama itu dimuat Harian Republika. Oh. Artinya itu cerita fiksi ya? Fiksi, Fiksi ya. tapi berdasarkan riset. Tapi akhirnya orang kadang-kadang bisa melihat itu jadi non fiksi itu. Iya, dikira non fiksi. Sama seperti film G30 SPKI itu sebenarnya kan fiksi itu ya. Itu. Tapi sekarang dicap sebagai non fiksi ya. Fiksi ya itu. Jadi ketika dimuat di Republika, itu saya sudah banyak dapat surat. Kok Anda kenal Bejo Gasak misalkan? Kan namanya saya samarkan tokoh itu ya. Ya. Ada Bejo Gasak, ada Guprak, ada segala macam. Saya kenal nih karakter orang ini. Kok Anda kenal? Loh, saya kenal juga karena kan dia tetangga saya ya. Ya. Itu. Teman Anda? Bentar. Gimana? Sudah makan belum? Belum, nanti ke sana. Iya, tak ajakin nanti. Oke. Pelukis itu saudara. Ya. Tapi apa? Terus gimana, Pak? Nah, jadi ketika dimuat di Republika, itu kan judulnya Kesaksian Kaliwinongo. Ya. Karena kalau Jodume itu kan kesannya Jawani. Hmm. Lalu saya ganti Kesaksian Kaliwinongo itu. Nah, itu dimuat sekitar 3 bulan kalau salah ya. Ya. Itu surat-surat yang datang ke saya itu menanyakan kok ini dunia gali Jogja kok Anda kenal sekali itu. Pertanyaan ngono deh. Ya. Ya saya kenal karena saya tahu daerahnya, saya risetnya di sekitar itu saya tokoh-tokoh di Balokan saya kenal, tokoh Bong Suwung kenal, tokoh copet di kereta api, bajing loncat saya kenal itu. Jadi dari mereka saya mendengar cerita itu, cerita ya dunia gelap Jogja. Ya. Itu. Termasuk itu tadi kalau mereka gali-gali kumpul di depan rumah saya itu, saya kenal mereka. Nah puncaknya itu tadi ketika terjadi namanya Petrus. Penembakan misterius itu. Misterius itu kan Yang dimasukkan luweng segala itu ya. ya termasuk itu, tapi itu kan nggak ada buktinya. Ya.
Hanya Yang jelas kan itu tanpa eksekusi, tanpa pengadilan toh. enggak. Iya toh. Iya. Kan banyak sejarah di antara kita ini Iya. kan yang eksekusi tanpa pengadilan kan banyak ya. Oh iya. Baru sekarang ini aja Sambo itu Iya, baru. dieksekusi, rencana eksekusi Karena sekarang berdasarkan ada- pengadilan ya toh. Sekarang ada medsos. Iya. Kalau dulu kan belum ada medsos gitu ya. Berarti Jadi dulu tahun-tahun 80 masih asu-asunan ya toh. 83 84 katakanlah itu ya. Iya. Daun Petrus itu kan tiap pagi itu orang beli koran hanya ingin tahu siapa yang mati, siapa yang ditembak gitu. Ya. Gitu. Karena sebagian kita kenal gitu. Termasuk kebetulan saya jadi RT. Ya. Ada warga saya yang diambil jam 2 siang. Malam saya cari di Kodim, di Korem, di Koramil, di Polsek dan segala macam nggak ketemu, akhirnya ketemu di Mupasan. Tapi paginya sudah tidak ada. Nah, saya nggak tahu kemana dia. Ya. Ya. Jadi orang sudah bisa menyimpulkan sendiri itu. Nah, termasuk novel saya itu menceritakan itu nasib tragis si Bejo Gasak itu. Akhirnya dia juga kena Petrus. Ya. Petrus. Jadi dia harus bersembunyi di itu tadi di Rong Kaliwinongo segala macam itu untuk menyelamatkan diri karena Petrus itu kan ngeri ya. Artinya ngeri itu dalam arti siapapun yang dicap sebagai gali Ya. Mesti mati itu. 12. Iya. Ya. Bahkan waktu itu saya dan almarhum Arwan Tutiarta Ya. itu kan kalau malam dulu angkringan di depan Bethesda Ya. itu ada itu. Si Arwan ya, dengan Arwan ya. Itu pulang jam 11 Arwan malam. minggu pagi terakhir KR ya. Pulang jam 11 malam. Kami itu dikuntit 4 pengendara trail. Nah begitu kami sampai di timur Bethesda, mereka berhenti langsung ngokang Senjata. senjata. Wah itu kan saya langsung jantung coba toh. Oh iya. Untung ada satu orang yang pakai HT. Salah dan bukan orangnya. Tanpa babu mereka pergi. Loh, ini ada kata salah tembak kan saya selesai. Sama Arwan itu. Sama Arman kan itu kan ini yang biasa cari berita sekarang jadi berita karena ditembak. Bagian dari Petrus kan ngeri itu kan. Meskipun Arman akhirnya meninggalnya waktu rapat di KR ya toh. Arman meninggalnya kan sudah Jauh sekian puluh tahun kemudian ya. Itu. Nah itu kan andai kata saya bayangkan malam itu kokang langsung tor itu kan selesai. Ya. Untung ada satu orang yang ngemat kipas jalan, Arwan langsung hati. Oke Mas Budi, sampai di situ dulu karena ini waktu yang terbatas. Nanti lain kali saya akan datang lagi pada Anda ini. Ya. Karena memang sengaja saya membatasi waktunya ini. Oke, terima kasih Mas Budi. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.